Assalamualaikum, halo sahabat semua. UFS Official Channel mempersembahkan Musafir Dakwah, Traveling, dan Healing ala UFS bersama saya, Ustaz Fahmi Salim. Traveling dengan nuansa religi mengukir sejarah Islam, menyusuri peradaban dan sejarah Islam di dalam dan di luar negeri. Tak hanya melancong, tak sekedar kulineran, tak cuma foto stop, tapi merangkai kisah, menggali nilai, mentadabburi sunnatullah dalam setiap perjalanan. Traveling yang memandu kita untuk menambah keimanan dan membangun kembali kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dulu penjara dulunya itu penjara kan. Kalau ceritanya itu banyak sih kan. Ada yang dulu jadi zaman Romawi dulu ada perempuan gitu kan diasingkan di sini. Jadi udah dari zaman Romawi? Dari zaman Romawi. Sebelum Ottoman ya? Oh sebelum Ottoman itu udah ada? Iya. Ya, turun dari kereta tram. Ya. Kita turun di mana? Gulhane Park. Sekarang kita ada di Gulhane Park. Sebelah ini taman istana Topkapi yang didirikan oleh Sultan Muhammad Fatih. Kita mau ke Museum Sains Islam yang ada di Gulhane Park sebelah Topkapi Palace. Ini berada di dalam benteng Konstantinopel. Nah, kita sampai di Museum of the History of Science and Technology in Islam. Ini halaman depannya. Dibangun kayak benteng. Ini peta dunia zaman Khalifah Al-Ma'mun Abbasiyah yang dibikin di masa itu, luar biasa. Kalau petanya siapa? Piri Reis sudah belum ada ya. Ini buat Siskin. Ini terkenal nih tokoh intelektual Turki. Dia punya buku Tarikh Adab Arabi. Ini peta gedungnya. Starting point sini. Dari masa kecilnya.
pameran Fuad Siskin ya? Iya, lagi ada pameran kan? Tadi dia bilang kan lagi ada 4 museum yang gratis. Oh. Ini ada pameran karya-karya untuk mengenang Profesor Fuad Siskin. Observatorium di zaman keemasan Islam. Contoh gedung-gedung observatorium ada di Kairo, Damaskus, Istanbul, Tabriz, Malaga, Baghdad, Isfahan, termasuk di Delhi, Jaipur, Samarkand. Tiruan diproduksi orang Eropa, globe korona. Model dari bangunan replika Observatorium Malaga. Abad ke-13 lagi. Kali ya. Namanya Rasat Hanasi Observatorium. B ya. Observatorium Timberline. Ini observatorium disampaikan kayak gini nih. Baru ini. Bangunannya 5 lantai. The ruin 6 coba. Masya Allah. Kalau turun tentang konten bulat. Iya. Observatorium Istanbul nih, sejarahnya abad ke-16. Pakar astronomi Ottoman Taqiyuddin Usta. Sains dunia Islam. Mereka ya dunia Islam sudah makmur secara ekonomi, perdagangan,
juga dikdaya. Jadi berpikirlah dia tentang iptek. Jam juga kan bikinan orang Islam tuh. Jadi bisa menghitung perjalanan matahari berapa jam, sebulan berapa hari. Ini di Observatory Jaipur, India. Jaman Sultan Ulugh Beg ya, Samarkand. Lihat kompleknya ya Allah. Kita nah inilah jam kita ini semua dari penelitian di sini nih. Luar biasa. Karena kan harus ini kan hitungannya tuh sepanjang tahun dia dihitung, dia dipantengin. Itu dari filsafat wal asri. Pertama kali diciptakan jam nih, hitung-hitungannya rumit ya. Sampai berapa detik, sampai berapa menit kan. Enggak penting itu pakai bayang. Air bisa diukur jam. Sekarang kita bikin jam aja harus dari Swiss ya. Jepang, Seiko, Casio. Ini kapal Nusantara nih. Ini hebatnya nih orang Islam nih, pelaut-pelaut. Di pelaut-pelaut Islam itu punya tugas misi ilmiah juga. Sampai ngitung jarak dari benua Afrika ke Asia melalui laut. Itu disebutin. Sampai daerah Pansur, Barus. Pariaman itu ya, Pariaman Padang, Indrapura, Sunda sampai Bali ada hitungannya. Kita masuk ke seksi teknologi perang, senjata. Cikal bakal meriam ya.
gospel manjanik buatan Eropa yang niru dari Arab. Cerdas. Nah, kita masuk di bagian kedokteran, medicine, history of medicine. Operasi. Nah, ini tokoh-tokoh kedokteran dunia Islam nih. Abu Bakar Razi, Ibnu Sina, Abu Qasim Zahrawi. Itu digambar sama orang Eropa. Ini bukunya Abu Qasim Zahrawi. At-Tasrif liman agiza 'anit ta'lif. Orthopedic bench treatment dislokasi. Orang Islam juga yang bikin. Abu Hasan Ibnu Nafis Al-Qurashi. Darah Saghirah dari Ibn Hazm. Ibnu Nafis Al-Qurashi ini menemukan sirkulasi darah, ginekologi, instrumen. Buat dokter Obgen nih, tuh orang Islam tuh dari dulu begini udah dibikin tuh, luar biasa. Ini buku spektakuler nih, Canon of Medicine karangan Ibnu Sina, diedit oleh Siskin Turki. Islamic Medicine diterbitkan Institute of the History of Arab Islamic Science. Jadi kalau nggak salah Pak Siskin itu lama tinggal di Jerman sih. Jadi direktur ini. Jadi disebut batuan. Itu mulia. Itu apa itu? Pompa. Oh, Pompa air buatan belum ada listrik ya pakai ini dulu. Ini tempat panggangan elektrik kalau zaman sekarang, belum pakai tenaga angin. Tuh bikin donor kebab udah kayak gini tuh. Teknik tenaga uap itu bisa bikin donor kebab. Itunya mesinnya bisa muter. Kalau alat bakar kopi ada nggak? Ini pompa, rumah pompa otomatis.
Kita masuk ke ruang matematik, geometri. Bar, algebra. Penggaris. Nah, ini yang bikin penggarisan ukuran-ukuran juga. Nah, sentimeter apa segala macam. Ini apa nih? Ustaz Syria. Oh, ini universitas juga nih. Universitas Ustaz Syria di Baghdad. Di bawah Khalifah Abbasiyah. Di kompleknya. Syria di Baghdad. MRSSI. Oh, dibikin kerangka Marsina. Pakai metode itu ya, sarang laba-laba. Ini Cordoba. Cordoba sih siapa? Dalam-dalamnya. Oke, di sana bang. Mustasfanya Asakit Kolawun di Kairo. Gila, ini dibuat replikanya sama Siskin ini. Iya, supaya kita nggak lupa. Ini hospital Prince Turang. Di mana? Anatolia. Ibnu Haitham. Tik. Dia tentang ilmu spesialis mata. Postingan. Oh ya. Boleh di sini. Geografi. Ibnu Battuta terkenal. Bulat tuh. Peta dunia dari Alfonso yang menaklukkan Malaka. Abu Quergo, peta dunia Islam Jawa Nusantara.
peta dunia yang dibuat oleh Al-Idrisi untuk Raja Normandy tahun 1154 Masehi. Ini peta lautan maritim dunia, kabel bahari. High precision island coast. Ini acuan ini sekarang kan? Iya, acuan peta sekarang. Editorannya tuh. Nah, ini Cyprus. Ya, setelah kita dari museum ya sejarah teknologi dan sains dunia Islam, tadi saya sempat berziarah ke sini. Ini makamnya Profesor Dr. Fuad Siskin. Ya, Profesor Fuad Siskin ini diaulah yang mendirikan Museum Teknologi dan Sains Dunia Islam ini. Ilmuwan sejarawan yang luar biasa ya. Dia menjadi sebagai direktur Institut Sejarah Sains di Jerman untuk dunia Islam. Nah, kita sekarang ini cara negara Turki termasuk Erdogan ya menghargai intelektual ilmuwan mereka. Itu diberi penghargaan, dibuatkan museum di belakang saya itu. Museum Sains, Sejarah Sains, dan ini perpustakaan beliau. Perpustakaannya Profesor Fuad Siskin. Ya, itu penghargaan yang luar biasa dari pemerintah Turki. Di lokasinya yang sangat istimewa ini teman-teman. Jadi lokasi museum sejarah teknologi dunia Islam dan perpustakaannya itu adanya di Taman Gulhane. Taman Gulhane Park ini adalah taman kota di Istanbul pertama pasca penaklukan yang dibangun oleh Sultan Muhammad Fatih, ya, Sultan Muhammad Fatih II. Ini wakaf ya. Nah, ini area taman yang sangat indah. Ini ada kafe-kafe luar biasa. Sempatkan main ke sini, sangat membuka wawasan dan mencerdaskan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas maghrib kita nyampe kawasan Fetih Asia Lounge. Kita makan sore dulu. Lafar, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya. Kita sudah datang. Ini ada mushroom rice. Waduh. Ini ada salmon curry. Ini chicken tikka masala. Itu Nohud rice. Egg rice. Nohud. Oh, apa artinya itu? Ini nohud, ini kacang ini. Oh, kacang. Iya. Mantap. Kita makan ya. Kita malam. Bismillah. Oke, kita sedang akan mengunjungi Seyrekhane Cami. Jadi masjid yang sebelumnya adalah gereja, ya, gereja terpenting kedua setelah Hagia Sophia di Konstantinopel. Dan ini terbesar setelah Hagia Sophia. Sekarang jadi masjid namanya Seyrekhane. Besar sekali. Jadi kita selepas sholat maghrib menjelang isya kita masuk sini. Nah, bisa diterangkan ini apa, abad keberapa ini? Besar gini ya. Masya Allah, dari atasnya keren, gede. Jadi kampus juga ya. Luar biasa. Ini masjid Seyrekhane yang didirikan pada
abad 12 ya, tahun 1111 oleh Kaisar Bizantium. Ini sekitar 400 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel. Ini dulu gereja terpenting kedua setelah Hagia Sophia. Sekarang jadi masjid. Setelah jadi masjid, ini jadi komplek madrasah, semacam universitas yang didanai oleh wakaf Sultan Mehmed Fatih. Dinamakan dengan Zerekhane, itu dengan nama pena dari seorang profesor guru besar di kampus ini, namanya Syekh Muhammad Effendi. Mosaik zaman Kristen, ada Kristen Ortodok, itu ada di sini di bawah lantainya. Makanya ini dibuka, nggak boleh ada orang sujud di sini karena ada inskripsi, gambar-gambar, foto-foto era gereja ya, Trinitas. Mirip Hagia Sophia strukturnya. Temboknya besar. Nah, sekarang kita baru sampai di Masjid Raya Taksim. Taksim ini daerah bisnis, dan pusat kota. Ya, ada Syari, jalan namanya Istiqlal Street. Maidan Taksim ini seperti apa, Monasnya, kayak ada gitu. Ini tempat sepatu yang kita pindah masuk ya. Ada pamflet tentang pengenalan terhadap Islam dalam berbagai bahasa. Ini masjid baru ya, dulunya ini simbol sekularisme di Turki. Simbol sekularisme di Turki, Maidan Taksim oleh Erdogan. Lapangan ini dibikin masjid bagus, mewah, mirip seperti Dumos atau Masjid Biru di Sultanahmet. Jadi simbol sekularisme, Maidan Taksim ini oleh Erdogan diubah menjadi simbol Islam. Dibangun oleh masjid baru, Masjid Taksim, luar biasa. Itulah pemimpin sesuai aspirasi Islam. Gaya Ottoman tapi modern. Kita sekarang menuju benteng Rumeli Hisar, pinggir laut.
Bosporus. Ditemani Ketua BCM Astiaul Haq, ya, baru dilantik, luar biasa. Ya. Oh, jabatannya 2 tahun. Itu jembatan dari Eropa ke Asia dan sebaliknya. Malam ini saya sudah berada di Hotel Green Park. Green Park di kawasan Pendik, Provinsi Istanbul di bagian Asia. Kan mengikuti conference persatuan atau ikatan organisasi-organisasi Protestan Islam. Tadi siang saya check-in sebelum sholat Jumat di hotel ini. Alhamdulillah. Ini hotelnya sangat besar ya, cukup besar. Ini sudah diresmikan oleh Erdogan. Jadi hotel ini tadi saya lihat ada fotonya diresmikan tahun 2010 oleh Tuan Erdogan. Saat itu sudah ada presiden, masih Perdana Menteri ya, periode pertama kayaknya, atau kedua saya nggak tahu dah. Ini kawasan Pendik bagian Asia. Ini pantai Asia yang ada di Istanbul. Ya, lurusannya ke Kadikoy, Skudar, kemudian ke Karakoy, ya, bagian Asia. Ini ada restoran tepi pantai, ada restoran apa? Bentuknya seperti cangkang mutiara. Ini Monica Kitchen. Biasa ada live musik juga di sini. Tempatnya cozy ya. Hotel Green Park di seberang pantai. Udara segar di pinggir pantai di malam hari, Masya Allah, segar. Nah, udara bagus. Walaupun di situ banyak kendaraan ya, tapi udaranya mirip seperti apa, musim semi ini. Jadi peralihan dari musim panas ke dingin. Enak, nggak perlu pakai jaket tebal-tebal, bisa pakai kaos doang. Alhamdulillah. Sini juga banyak aktivitas memancing ya, aktivitas mancing, baik oleh orang lokal maupun turis. Di Selat Bosporus banyak sekali. Nah, ini unik nih, di pinggir pantai aja ada rumah buat kucing. Rumah buat kucing ya, makanan, minuman semua tersedia. Inilah uniknya Istanbul, luar biasa. Jadi waktu kunjungan terbaik di Istanbul itu
penduduk Turki umumnya itu adalah pada musim semi, kurang lebih bulan April sampai Mei. Kemudian peralihan menuju musim dingin, ya, itu di bulan-bulan akhir September, awal Oktober sampai awal November. Itu cuacanya enak. Ini juga ada rumah-rumah kucing, rumah penampungan kucing. Di mana-mana ada tempat penampungan kucing ya. Kucing di sini dimanjakan, kasih makan, minum, tempat teduh. Luar biasa, Masya Allah, peradaban Islam. Seperti itulah mestinya ya. Islam ini memperlakukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang mau ke Istanbul, Kedi. Oh, kucing di mana-mana. Kedi. Mancing. من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bulan malam perkenalan di Hotel Green Park. Persatuan Internasional Organisasi وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Uçsuz bucaksız çölleri, şifa dolu kerizleri, heybetli dağ taşları ve cennet bahçeleriyle Doğu Türkistan'a uzanan emperyalizmin kirli pençeleri, bu nadide toprakların asıl sahibi olan halkımızı
İslam renklerin ötesinde, ırkların ötesinde, dillerin ötesinde bir dindir. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.